Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Gracia Unika Lydia Toar. Pada saat ini saya akan menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah Bahasa Yunani. Nah, ayat yang saya ambil terdapat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah, perlu diketahui bahwa kitab 1 Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus menulis kitab ini 25 tahun setelah ia dipanggil dan 14 tahun setelah ia diutus sebagai rasul ke tanah kafir. Surat 1 Korintus ditulis selama 3 tahun pelayanan Paulus di Efesus dan pada waktu perjalanan misinya yang ketiga. Surat ini ditujukan kepada jemaat Korintus yang ditulis tahun penulisannya yaitu tahun 55 atau 56 Masehi. Kalau kita melihat dari latar belakang penulisan kitab Korintus, jemaat di Korintus terdiri dari beberapa orang Yahudi, tetapi kebanyakan adalah orang bukan Yahudi yang dahulu menyembah berhala. Nah, Paulus bersama dengan Priscilla dan Aquila dan rombongan rasulinya sendiri, mereka mendirikan jemaat Korintus itu selama 18 bulan pelayanannya di Korintus pada masa perjalanan misi Paulus yang kedua. Setelah Paulus meninggalkan Korintus, berbagai macam masalah timbul dalam gereja yang masih muda itu, yang memerlukan wewenang dan pengajaran rasulinya melalui surat menyurat dan kunjungan pribadi. Nah, berita mengenai masalah-masalah jemaat di Korintus terdengar oleh Paulus ketika dia berada di Efesus. Setelah itu, utusan dari jemaat Korintus menyampaikan sepucuk surat kepada Paulus yang memohon petunjuknya atas berbagai persoalan. Dan sebagai tanggapan atas berita dan surat yang diterimanya dari Korintus, Paulus menulislah surat 1 Korintus ini. Selanjutnya kita akan masuk dalam konteks umum. Yang pertama adalah konteks historis. Kitab 1 Korintus ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Korintus pada sekitar tahun 55 sampai 56 Masehi. Nah, Korintus adalah sebuah kota yang terletak di Yunani yang pada saat itu merupakan pusat kegiatan perdagangan dan budaya. Selanjutnya konteks budaya. Korintus adalah kota yang terkenal dengan kehidupan yang penuh dengan kebebasan moral dan berbagai praktik pangan. Jemaat di Korintus menghadapi tantangan dalam mempertahankan iman mereka dan hidup sesuai dengan ajaran Kristus di tengah-tengah budaya yang mempengaruhi. Korintus menjadi kota yang angkuh secara intelek, kaya secara materi, dan bejat secara moral. Segala macam dosa merajalela di kota ini, yang salah satunya terkenal dengan perbuatan cabul dan hawa nafsu. Nah, selanjutnya kita melihat konteks literatur. Pasal 15 dari kitab 1 Korintus adalah salah satu pasal yang paling terkenal dalam Perjanjian Baru karena membahas kebangkitan Kristus dan kehidupan kekal. Rasul Paulus menulis surat ini untuk menjawab pertanyaan dan masalah yang dihadapi oleh jemaat Korintus. Nah, pada saat ini kita akan masuk dalam analisis leksikal. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10, saya mengambil kata yaitu kata karis. Nah, kata karis ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai grace. Definisinya adalah kasih karunia sebagai hadiah atau berkat yang dibawa kepada manusia oleh Yesus Kristus, dan juga kasih karunia ini dapat diterjemahkan sebagai kebaikan hati. Kata karis atau yang diterjemahkan sebagai grace ini, dia memiliki asal kata yakni kairo, atau kalau kita menerjemahkan kata kairo ini dalam bahasa Inggris, kata kairo ini diterjemahkan sebagai rejoice. Rejoice ini memiliki definisi bergembira atau bersukacita. Jadi saya dapat menyimpulkan bahwa karis ini memiliki arti kasih karunia atau sebuah hadiah yang diberikan. Jika kita melihat dari akar kata yakni kairo atau yang diterjemahkan sebagai gembira atau sukacita, maka dapat disimpulkan bahwa kasih karunia yang diberikan atau dihadiahkan ini adalah sesuatu yang membawa sukacita atau membawa kegembiraan. Nah, selanjutnya kita masuk dalam analisis gramatikal. Jadi kata kasih karunia ini ditulis sebanyak 3 kali. Yang pertama, kata kasih karunia yang tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10 ini, dia menggunakan kata kariti, atau dalam gramatikal kategori kariti ini dia adalah kasus datif dengan gender feminim dan number singular.
Kasus datif ini memberi keterangan tentang objek seseorang atau benda, sehingga kata kariti ini kita dapat terjemahkan menjadi oleh karena kasih karunia. Nah, yang dapat saya simpulkan dari gramatikal kategori ini, Paulus menyadari bahwa keberadaannya bukanlah karena kemampuan dirinya, melainkan karena kasih karunia yang diberikan baginya, sehingga kasih karunia ini yang bekerja mengubah dirinya yang dahulu adalah seorang penganiaya menjadi orang percaya, menjadi dirinya sekarang yang adalah pemberita Injil Kristus. Dan selanjutnya dalam ayat ini ditulis dengan kata karis, atau kalau kita melihat dari gramatikal kategorinya, dia menggunakan kasus nominatif, gender feminim, dan number singular. Nah, nominatif ini dalam kalimat ini digunakan sebagai subjek atau sebagai pelaku peran utama. Sehingga dapat disimpulkan seperti ini, kasih karunia menjadi subjek atau pelaku utama dari apa yang mampu Paulus lakukan dan bukan dari dirinya sendiri. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadanya ini tidak menjadi sia-sia, melainkan telah menyadarkan dirinya bahwa ini menjadi sebuah alasan bagi dia untuk tetap bekerja bagi pelayanan. Namun dengan kerendahan hati, Paulus menyatakan bahwa semua keberhasilannya bukanlah dari dirinya, melainkan kasih karunia itulah telah menjadi pelaku utama dalam keberhasilan apa yang dia lakukan. Nah, selanjutnya konteks khusus dalam 1 Korintus pasal 15 ini, Paulus mengajarkan tentang pentingnya kebangkitan Kristus. Ia menjelaskan bahwa Kristus mati dan dibangkitkan sesuai dengan kitab suci, dan bahwa ia menampakkan dirinya kepada banyak saksi. Paulus juga menegaskan bahwa jika tidak ada kebangkitan dari kematian, maka pemberitaan dan iman kita menjadi sia-sia. Ini juga mengajarkan tentang konsekuensi dosa dan kemenangan yang diberikan oleh Kristus melalui kebangkitannya. Nah, kita masuk pada integrasi atau kesimpulan teologis. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10 ini ditemukan 3 aspek penting dari pelayanan Paulus yang disebabkan oleh kasih karunia Allah. Yang pertama adalah alasan keberadaannya. Kasih karunia ini yang menjadi asal mula perubahan hidup Paulus, sehingga kasih karunia ini yang bekerja mengubah dirinya yang dahulu adalah seorang penganiaya orang percaya menjadi dirinya sekarang yang adalah pemberita Injil Kristus. Ini merupakan alasan sukacitanya karena hadiah yang diberikan ini menjadikan dia ada sebagai orang yang menerima kasih karunia. Selanjutnya, menjadi motivasi pekerjaan pelayanannya. Paulus sangat menghargai kasih karunia yang dianugerahkan Allah, yang menjadi motivasinya untuk terus bekerja dan berusaha bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena hadiah yang membawa kegembiraan ini mendorongnya untuk terus bekerja bagi pelayanan. Kuasa yang memampukan pelayanannya, ini adalah poin yang ketiga. Paulus menyadari bahwa apa yang dilakukan tidak ada apa-apanya, tetapi Allah yang mengerjakannya bagi dirinya. Bahkan meskipun ia sadar akan kerajinannya, akan semangatnya, dan akan pelayanannya, hingga ia berkata kasih karunia yang dianugerahkan Allah kepadanya tidak sia-sia. Sebaliknya ia telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Namun ia menganggap dirinya lebih sebagai orang yang paling besar utangnya kepada kasih karunia ilahi. Dan dia katakan, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertainya. Dan yang terakhir adalah aplikasi. Hargai kasih karunia Allah yang membuat kita ada hari ini. Seperti Paulus, kita harus menyadari bahwa hidup kita sekarang bukan karena kemampuan atau prestasi pribadi kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena kasih karunia Allah yang telah mengubah kita dari orang berdosa menjadi anak-anak Allah. Dan kasih karunia itu yang membuat kita menerima keselamatan. Nah, orang-orang yang telah dilimpahi dengan kasih karunia Allah harus berhati-hati. Supaya apa? Supaya kasih karunia itu tidak menjadi sia-sia. Kita harus menghargai, menggunakan, dan memanfaatkannya bagi kemuliaan Tuhan. Dan jangan menjadi pasif. Kesadaran bahwa kita telah menerima kasih karunia yang besar seharusnya mendorong kita untuk tidak hidup sia-sia, melainkan aktif dalam mengambil bagian bagi pekerjaan Tuhan, baik di gereja, keluarga, maupun masyarakat. Seperti Paulus yang berkata, bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kita diajar untuk tetap rendah hati dalam segala pencapaian, dalam semua yang kita lakukan, dalam semua pengalaman yang kita alami, bahkan dalam segala hal yang mampu kita lakukan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Semua itu harus kita kembalikan bagi kemuliaan Tuhan. Karena apa? Karena kasih karunia ini adalah sebuah hadiah yang mendatangkan sukacita, kegembiraan, dan kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.